Cepat dulu. Pengulangan PPKN saya mute dulu. Usik ya. Usik itu adalah langsung Bu ya. Usik itu adalah ya, perlakuan yang tidak biasa atau tidak kebiasaan kita. Maksudnya perilaku yang agak kurang baik lah. Misalnya makan dengan berdiri, menelpon dengan berjalan, bersendawa, kentut sembarangan, itu kan tidak kebiasaan kita. Jadi perilaku-perilaku yang kurang baik seperti itu namanya usik. Ya. Kalau pokwis itu adalah perilaku yang baik, yang kebiasaan kita baik. Menghormati orang tua ya. Contohnya baca aja Bu ya, menghormati orang tua ya. Berpisah itu jabat tangan, izin kalau masuk rumah orang. Nah, itu perilaku baik sesuai dengan kebiasaan kita namanya pokwis. Kalau mores ya, kalau mores itu adalah perilaku yang dilarang oleh agama, dilarang berzina, dilarang minuman keras, dilarang narkoba, intinya dilarang ya. Dilarang gunakan pakaian seksi, dilarang minum alkohol, itu namanya dilarang-larang. Biasanya gitu ya, bukan bahasa depannya dilarang ya, bukan. Tapi dilarang itu yang perilakunya dosanya besar. Nah, seperti itulah. Ini ya. Mores ya. Yang melarang, mencuri, melarang-larang, tapi nanti kalau ada kata dilarang tapi usik, itu namanya usik, tergantung ya bahasanya ya, diksinya dibahamin lagi. Jadi kalau dia dilarang berzina, dilarang minuman keras, dilarang membunuh, itu namanya adalah mores. Kalau kostum ini adalah adat. Adat ini istilahnya adalah seperti acara kawinan, acara pemakaman jenazah. Jadi bahasanya itu bahasa adat. Misalnya manotor perkawinan di Batak, misalnya tidak siten, misalnya baketo ayam, itu namanya custom, adat. Atau misalnya ada yang mencuri diselesaikan secara adat, itu namanya custom juga. Ada yang berzina diselesaikan secara potong kambing atau ini, itu namanya custom juga ya. Itu namanya custom, adat. Ya, tolong bedakan Bu ya, nanti bahasanya bedakan. Law itu adalah hukum yang dilanggarnya ada sanksi. Jadi kalau hukum ini yang dilanggar ada sanksinya ya, sanksi. Jadi hukum itu aturannya tertulis ya. Aturannya tertulis ya. Hukum itu aturannya tertulis. Oke. Satu lagi yang namanya adalah fashion. Fashion itu adalah model rambut ya, model baju, itu namanya fashion. Saya ke soal dulu ya. Saya ke soal dulu biar paham. Ini Bapak Ibu ya. Soalnya kita pahamin. Ya, saya hapus dulu nih. Biar nggak bising. Oke, saya ke soal. Norma. Layarnya belum diperbesar, Pak. Ya, ini ntar dulu, Bu. Sabar, Bu. Sabar dulu, Bu. Oke. Ntar, Bu. Ini masih ke soal. Sabar ya, Bu ya. Ini kan 1 jam ini nggak bisa lagi nih. Ya, remote dulu, Bu. Ya. Oke, saya besarkan udah. Norma adalah pedoman. Perhatikan, Bu ya. Saya kasih tahu contoh soalnya. Norma yang berlaku, berikut ini norma yang berlaku katanya. Norma yang berlaku apa aja? Jika bersendawa dilakukan dengan sopan. Jika terpaksa bersendawa dilakukan dengan sopan. Bersendawa itu seperti kebiasaan yang kurang baik. Itu namanya usik ya. Usik. Kentut sembarangan, bersendawa, itu namanya usik. Usik apa Ibu ya? Usik. Tolong diperhatikan dulu Pak Ibu ya. Kalau misalnya nanti kurang jelas, ya jangan di sini ya. Kenapa ini hanya 1 jam? Jadi lihat aja recordnya ya. Recordnya nanti lihat di yang ada yang kemarin saya jelaskan. Oke. Jika terpaksa bersendawa itu usik, ngaben itu adalah kostum. Kenapa custom? Karena ini adat di Bali. Ya. Menyapa dengan ramah bersalaman ini namanya pokways. Ya, kebiasaan baik kita ya. Pokways. Model baju tren. Mode. Mode ya. Potongan rambut itu juga mode. Mode. Maka kalau yang diminta mode, jawabannya adalah yang kalau diminta mode, jawabannya yang D sama D sama E ya.
Diminta mode, jawabannya D sama D E. sama E. D sama E. Oke, D sama E ya. D sama E. Jawabannya minta mode, jawabannya D sama E. Pahami dulu, Bu. Ya, kalau nggak ada suara itu audio Ibu ya. Audio Ibu, bukan audio saya. Oke. Kalau diminta mode sama dengan D sama E. Ya, D sama E. Oke. Pahamin dulu ya untuk ini. Di modulnya jelas. Satu lagi. Nih, nah. Sama soalnya. Yang diminta usage. Ya, diminta usage. Minta usage jika terpaksa dilakukan dengan sopan itu namanya usage ya. Usage. Ngaben itu custom, menyapa itu pokways, makan berdiri usage, potongan rambut modi. Yang manakah usage? A dan D. Ya, contoh lainnya di modul ya. Saya jelaskan terus, Bu nih. Contoh lainnya di modul. Ingat, perilaku kurang baik yang tidak sesuai dengan kebiasaan, usage. Perilaku baik yang dengan kebiasaan, pokways. Kalau ada bahasa adat, namanya custom. Kalau ada bahasa tren, namanya modi. Kalau dilarang kena sanksi, namanya hukum. Ya, contohnya lagi ke soal berikutnya. Ini ya, sama soalnya saya besarkan lagi. Oke. Pak, untuk mode sama Tren fashion Pak, tuh tren sama. model Pak, model sama-sama. Model rumah, model baju, oke? Paham ya? Model rumah, model pakaian, model baju, model-model lah pokoknya ada model depannya. Oke, tren-tren, tren rambut itu namanya fashion. Mode sama fashion sama. Oke, soal selanjutnya. Ya, ini hanya 1 jam Bapak Ibu ya. Tolong diperhatikan baik-baik, fokus biar saya jelaskan aja. Nanti kalau bertanya boleh di WA atau boleh dipesan ya. Pelaku pelanggaran lalu lintas dikenakan tilang. Tilang itu sanksi. Sanksi itu dari polisi. Polisi itu dari negara. Maka ini law. Law ya. Pelanggaran melakukan perzinahan. Ya. Perzinahan. Tapi disanksi oleh adat. Atau diselesaikan. Dimusyawarahkan oleh adat. Seperti namanya custom. Pelaku pencurian di penjara. Penjara itu hukuman. Law sanksinya. Perselisihan antara warga diselesaikan dengan yang namanya ya, kepala desa. Kepala desa itu custom. Adatnya adalah di desa. Berarti jawabannya yang diminta apa? Berdasarkan pernyataan berikut merupakan contoh sosial norma custom adalah yang nomor 2 dan 4. Ya. Cukup jelas Bapak Ibu ya penjelasannya. Kita lanjut ke soal selanjutnya biar sampai ini, biar saya jelaskan ya. Aturan pedoman sikap tingkah laku tidak boleh dilakukan merupakan patokan perilaku kelompok masyarakat tertentu. Bagi pelanggar dikenakan sanksi sosial berupa teguran kertas. Teguran atas penyimpangan kebiasaan tersebut. Perilaku berjabat tangan. Ini perilaku baik ya. Mendahulukan orang yang lebih tua. Itu namanya perilaku baik. Perilaku baik sesuai dengan kebiasaan namanya pokways. Perilaku yang kurang baik, yang tidak biasa namanya usage. Ya, kalau mau keluar apa Bu ya? Namanya juga ada kerjaan ya. Saya juga ada kerjaan, tapi cuma 1 jam bisa lah. Oke. Lanjut ya, kita lanjut di namanya pokways ya. Perilaku baik. Ketika perilaku baik itu namanya usage. Ketika perilaku yang kurang baik itu namanya salah. Perilaku baik namanya pokways, kebiasaan kita. Perilaku yang kurang baik itu namanya usage. Ya, ini salah nih jawabannya ya. Diganti Bu di modul nanti. Teman lain menegurnya. Seorang anak bersendawa dan kentut sembarangan. Ini perilaku yang kurang baik, bukan pokways ya. Biar tahu bedanya di mana. Kenapa saya jawab ini dulu, pokways, biar Ibu tahu perbedaannya di mana kan gitu. Pokways itu perilaku baik. Sedangkan ini perilaku yang kurang baik, namanya usage. Paham ya? Ya, paham. Jadi, nah, seperti itu ngajarnya biar tahu perbedaan yang mana usage, yang mana pokways. Paham, Pak. Salahkan dulu jawabannya, pasti paham langsung. Oke, paham ya? Paham. Oke. Usage, pokways paham. Oke, lanjut kita. Soal selanjutnya. Dari 5 contoh di atas yang termasuk usage. Usage itu adalah perilaku yang kurang baik. Sinamot. Ini bahasa di Batak, custom. Jangan dihafal, Pak. Kalau saya nggak tahu namanya Batak, Pak, gimana, Pak? Udah, gini aja. Kalau namanya lain-lain, sinamot nggak kenal, namanya custom. Tidak siten nggak kenal, namanya custom.
Lain-lain bahasanya atau bahasanya tidak familiar di telinga. Namanya custom ya, sinamot custom. Oke. Mengucap terima kasih, ini perilaku baik, namanya pokwis. Tata cara lamaran nikah di Jawa, custom. Dilarang bersendawa, Pak, tapi kata Bapak dilarang-larang itu namanya mores. Ingat, itu dilarang dalam hal apa? Dalam hal yang normanya itu Mores dianggap- agama. Iya, di agama yang nggak boleh, yang dilarang itu adalah norma yang luar biasa sanksinya atau perilakunya luar biasa. Kalau dilarang bersendawa itu namanya yusik, kan bersendawa. Berbicara saat makan itu namanya yusik. Kenapa? Karena itu perilaku yang kurang baik atau perilaku yang kurang baik itu namanya yusik. Maka yang diminta yusik jawabannya adalah 4 dan 5. Perilaku yang kurang baik bersendawa. Mengusik lah gitu. Iya, saat makan dia berbicara itu namanya yusik. Paham ya? Paham. Oke. Paham. Oke ya, sudah. Saya mau lagi, Bu. Lanjut kita ke soal. Ngaben, bahasanya beda. Ngaben nggak tahu kita ngaben itu apa, termasuk kategori custom. Ya. Ngaben itu nggak tahu bahasanya apa, termasuk kategori custom. Iya, mores itu cuman dilarang ini loh, Bu. Mores itu seperti tadi, Bu. Nih, Bu. Mores. Nih ya, mores. Narkoba, berzina, pembunuhan, dilarang membunuh, dilarang mabuk, itu namanya mores. Yang perilakunya itu luar biasa lah ya, luar biasa ya. Kurang baik itu beda, Bu ya. Ini perilakunya luar biasa, buruknya kan gitu. Kalau kurang baik ya bersendawa itu kurang baik kan. Kalau itu buruk namanya. Sama soal seperti ini ya. Pak Betot bekaka ayam. Ya. Ini nggak tahu bahasanya apa, langsung aja custom. Paham, Bu? Paham. Kalau nggak tahu bahasanya apa, itu namanya custom. Dilarang membunuh ya. Kalau dilarang membunuh ya itu namanya mores. Lanjutnya apa, Ibu? Nanti lagi nih. Menghormati perintah orang tua. Makan pakai tangan kanan. Ini perilaku baik. Perilaku baik namanya pokways. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Saya Pak. lanjut kita ke soal berikutnya. Tentang yang mode apa, Pak? Mode itu tren. Tren baju, tren model baju, tren pakaian, tren rumah, tren-tren atau model-model. Model rumah sekarang minimalis, model rumah, model rambut pendek-pendek sekarang kalau perempuan, model rambut sekarang pendek-pendek. Ya, kenapa? Karena itu Nagita Slavina potong rambut kan gitu kan. Ya. Ya itu namanya tren. Paham ya? Paham. Lanjut. Sekali lagi nih. Lanjut, Pak. Lanjut. Berdasarkan kemampuan mengikat masyarakat, ada normanya adalah usik, pokways, mores, custom. Penerapan custom adalah, kita baca jawabannya kita baca. Diminta custom. Custom itu bahasanya lain, bahasa adat. Rambu Solo di Toraja. Ini namanya custom. Kenapa? Rambu Solo di Toraja. Aneh kan? Solo kok di Toraja. Ya, namanya custom. Menghormati orang lebih tua, pokways, kebiasaan baik. Mendahulukan orang usia lanjut, pokways, kebiasaan baik. Orang bersendawa, kebiasaan kurang baik, yusik. Dilarang membunuh dan mencuri. Dilarang membunuh dan mencuri. Mores. Paham ya? Paham. Iya, silakan Bu yang mau keluar, silakan, nggak masalah. Namanya juga pagi. Saya pun pagi ada kerja, tapi ya yang bisa aja kan. Maksudnya saya bisa waktunya, ibu bisa waktunya. Kita zoomkan aja. Oke. Foto sekelompok bersepeda. Ini hati-hati soal ini ya. Soal ini hati-hati. Kenapa? Nih soalnya hot. Hotnya apa? Di Aceh. Di Aceh itu ada aturan, Bu ya. Aturan di Aceh itu semua wanita di Aceh harus pakai jilbab. Itu namanya aturan tertulis. Karena Aceh itu daerah Tanah Rencong, Serambi Mekah. Atau daerah khusus. Ada 2 daerah khusus di Indonesia. Aceh dan DIY. Ya. Jadi di situ adalah aturannya. Kalau dia di situ di Aceh itu adalah syariat Islam, aturan syariat Islam dipakai. Maka kalau dia nggak pakai jilbab, kena aturan lau namanya. Di sini soalnya adalah memperlihatkan bentuk tubuh dan tidak pakai jilbab. Mereka melanggar aturan. Ketika melanggar aturan pasti dikenakan sanksi. Sanksinya berasal dari Aceh itu atau negeri Aceh, negeri Serambi Mekah. Maka hukuman itu adalah yang ada sanksinya. Paham, Bu?
Paham. Ya beda ya, soal ini beda ya. Ini soalnya harus dia papain ya. Pak, apa nih? Hampir sama, beda ya. Lau mores beda ya, Bu ya. Lau mores itu beda ya. Mores itu adalah ada sanksinya. Sanksinya itu diberikan oleh negara. Ada seorang mencuri di penjara. Itu namanya lau. Tapi kalau dilarang mencuri, itu namanya mores. PPKN berapa? 10. Ya. 10. Ibu bagi aja, Bu, ya. Ya, Bu bagi aja. Lau, ya. Ini, Bu, ini beda ya. Ini beda. Lau itu ada sanksinya. Kan tadi saya bilang nggak mungkin adat. Ya, udah saya bilang tadi. Lau itu ada sanksinya. Ketika diberikan sanksi, itu namanya lau. Paham, Bu? Paham. Paham. Paham ya? Lau itu berupa bagaimana? Kalau dia sanksinya seperti yang apa namanya? Yang di desa misalnya. Di desa itu namanya custom lagi, balik ke adat. Tapi ini Aceh, ini aturannya tertulis di Aceh itu. Di Serambi Aceh tertulis. Nggak boleh, ada aturan. Berarti aturan provinsi itu namanya lau. Dihukum. Ya, dihukum namanya lau. Bukan adat ini ya. Namanya lau. Oke? Lanjut, Bu. Norma Intinya kesusilaan. lau itu hukum tertulis ya, Pak? Iya, lau itu hukum tertulis. Benar sekali. Oke. Hukum tertulis yang dibuat oleh provinsi atau negara. Oke. Norma kesusilaan. Ya. Kesusilaan membantu sesama manusia, melayat tetangga, menjenguk teman sakit, tidak membohongi, itu namanya susila. Kesopanan, jelas ya, kesopanan jelas. Salam, sopan santun, ya. Menyapa, ramah, itu namanya norma kesusilaan, kesopanan. Norma agama, jelaslah berhubungan dengan agama, melaksanakan ibadah. Norma hukum, yang melanggar dapat sanksi, bayar pajak, nggak melakukan tawuran, lapor. Nah, itu namanya norma hukum. Mematuhi aturan lah, aturan yang berlaku di Indonesia. Oke. Kita masuk ke soalnya. Ibu Karmila dan Ibu Ani sedang berbicara di depan kelas. Tiba-tiba anak-anak itu lewat di tengah-tengah antara ibu itu. Sopankah anak itu? Enggak kan? Tidak. Tidak. Apalagi Tidak. nih? Tidak. Ya. Model baju ya udah saya ganti, Bu, itu, Bu, soalnya Pak Amir. Saya kemarin nih soalnya udah saya ganti, Bu. Udah saya ganti. Ibu cek aja, Bu ya. Ibu cek aja. Ibu langsung cek aja, Bu. Oke. Kalau ini nggak sopan anaknya. Kenapa nggak sopan? Karena itu adalah dia lewat di tengah-tengah antara ibu itu, namanya norma kesopanan. Ya, soal UP 2022 bulan 12. Nggak sopan. Kalau susila gimana, Pak? Kalau ibu nggak jenguk orang sakit, nggak ada terkena musibah, ibu nggak bantu, itu namanya susila tadi kan. Itu namanya susila, ya, kesusilaan lah ya. Nomor selanjutnya, kasus tewasnya Pak Budi Ahmad ya, ditusuk atau dibunuh oleh pendidik, kalau dibunuh oleh siswanya sendiri. Ini melanggar norma apa nih? Apakah melanggar norma agama? Iya, benar. Hukum. Apakah melanggar adat? Hukum. Ntar dulu. Tidak. Enggak ya, enggak ada norma adat ya, salah. Apakah melanggar kesopanan? Enggak ada. Tidak. Apakah melanggar hukum? Benar. Ya. Melanggar adat? Enggak ada norma adat ya. Nggak ada. Enggak ada sini ya. Norma agama iya, melanggar norma agama. Ya. Sopan enggak ada. Adat enggak ada. Hukum ada. Oke, salah juga. Susila. Salah ya. A salah, B salah, C salah. Oke, A, B salah. A, B, C salah. Yang D, apakah melanggar norma kesusilaan? Iya, benar. Nyesal dia pasti. Apa melanggar norma kesopanan? Salah. Apa melanggar norma adat? Salah. Jawabannya itu E. Hukum, agama, kesusilaan. Kalau membunuh orang, itu melanggar hukum, masuk penjara. Dilarang membunuh, agama melarangnya. Paham? Menyakiti sama manusia, namanya susila. Paham, Bu? Jawabannya ini. Jawabannya E. Tidak ada pilihan, Pak. Ada pilihannya E. Ibu lihatlah, Bu, di sini, Bu, di situ, Bu, ya. Nggak mungkin jawabannya sampai yang itu, Bu, sampai D. Ini kan terpotong, Bu, ya. Ini kan terpotong, sudah saya bikin E-nya, Bu. Nah, udah saya bikin E-nya. Nggak mungkin lah soal itu soalnya sampai D kan gitu, Bu, ya. Soalnya itu sampai E, sudah saya buat, Bu, di situ, Bu, E. Masa nggak nampak lagi, ya. Jawabannya E. Bukan pilih yang mana, pilih yang E. Pak, kalau misalnya nggak bisa, misalnya, Bu, tidak ada jawaban. Ya.
Pasti ada jawaban ya, pasti ada jawaban karena pemerintah yang buat. Ya, lanjut. Ini nih, oke. Pandemi COVID, ingat Bu, norma kesusilaan adalah membantu sesama manusia yang terkena musibah. Telah hampir melumpuhkan kegiatan ekonomi. Musibahnya adalah kegiatan ekonomi lumpuh. Sejak pemerintah menerapkan WFH, banyak perusahaan, kantor meliburkan pegawainya. Para UMKM ada yang memutihkan karyawannya atau PHK. Kondisi demikian melanggar norma, ya ini membantu sama manusia, melayat meminta maaf. Ini kan membantu sama manusia terkena musibah. Janganlah kita normanya itu norma misalnya yang lain. Ini kan dia dipecat. Sudahlah ada musibah, musibahnya ekonomi lumpuh. Dipecat pula. Berarti perilaku karyawan, perilaku pengusaha ini adalah melanggar norma susila. Kenapa? Membantu sesama manusia. Itu namanya norma kesusilaan. Dia nggak membantu pakai di mana hak nuraninya. Paham, Bu? Paham. Kita ke soal berikutnya. Trotoar dipakai pejalan kaki, tapi ada yang makainya pakai mobil, ada yang makainya pakai motor. Itu melanggar hukum. Kalau melanggar hukum norma Hukum. Hukum. iya, Norma hukum. hukum. Kalau dilanggar ini norma hukum. Lau itu hukum ya. Lau itu hukum. Lau itu hukum ya. Lawyer ya, pengacara lawyer. Lau itu hukum. Oke. Nah, sama soalnya nggak bayar pajak atau nggak pakai helm atau dia ditilang nggak pakai helm, namanya ada sanksinya berupa denda, namanya Hukum. paham Bapak Ibu? Paham, Mbak. Ada orang remaja bunuh orang, ditangkap polisi, di penjara, ditangkap polisi. Hukum. Bapak Ibu paham ya? Tahu. Iya, paham ya? Iya. Penerapan norma hukum di sekolah. Nah, ini nomor hukum ya, nomor hukum. Ya. Siswa dilarang pakai makeup berlebihan di sekolah ya, Bu ya, di sekolah ya. Di sekolah ya. Tidak boleh menyangkan rambut, benar kah? 1 dan 3 yang diminta norma hukum di sekolah, benar? Benar. Benar, Pak. Iuran ET masyarakat setempat. Wajib belajar juga di RT setempat lah, atau masyarakat setempat atau kabupaten. Tiap hari Minggu posyandu itu namanya juga kegiatan rutin ya, bukan di sekolah. Jawabannya A. Lanjut kita ke soal yang ini. Ya. Yang ini dulu saya bahas ya. Bentar ya, ke atas dulu bentar. Oke, saya bahas dulu ini. Tentang yang namanya penyakit budaya. Penyakit budaya ada 5. Ya. Penyakit budaya ada 5. Ya. Penyakit budaya ada 5. Ya. Yang pertama namanya etnosentris, itu adalah biasanya perang antara 2 suku. Satu suku menjelekkan suku lain dengan membanggakan sukunya. Contohnya kasus Madura, Sampit. Kalau ada etno itu adalah perang suku. Kalau diskriminasi adalah membatasi hak. Saya catat Bu ya. Kalau diskriminasi adalah ini perang 2 suku, biar cepat Bu ya. Cara cepatnya itu. Perang suku lah ini. Oke. Kalau diskriminasi membatasi hak. Membatasi hak seseorang misalnya. Ya misalnya perempuan nggak boleh bekerja. Orang kulit putih, orang kulit hitam nggak boleh bekerja. Itu namanya membatasi hak. Orang miskin nggak boleh ke rumah sakit. Itu namanya membatasi hak. Stereotip. Itu namanya membuat stempel, membuat karakter atau membuat tanda ke orang atau ke orang lah biasanya. Itu ada stempelnya. Contohnya orang Tionghoa itu pelit, orang Batak itu kasar. Jadi ada perilaku yang kurang baik, itu namanya stereotip. Dicap suku itu pelit, dicap suku itu kasar, dicap yang punya dagu lonjong itu keras kepala. Dicap yang punya hidung pesek itu keras kepala. Dicap yang punya hidung terlalu mancung keras kepala. Jadi mencap-cap orang namanya stereotip.
Dengan kata-kata atau sifat yang kurang baik. Mencap ya, mencap. Stempel gitu lah. Mencap ya stempel. Misalnya orang Batak itu kasar, orang Batak itu apa namanya mulutnya keras, nah, atau orang yang keras kepala seperti itu ya. Orang Padang pelit, orang Tionghoa pelit, nah itu. Bedangki misalnya gitu ya. Rasisme, rasis ini adalah menjelekkan fisiknya. Misalnya ya, menjelekkan fisik. Bullying, Pak. Ya bullying, ejek fisiknya, yang diejek fisik. Ya. Biasanya fisik ya, diejek. Biasanya agamanya diejek misalnya gitu kan. Diejek lah pokoknya, ejek-ejekan, bully lah pokoknya. Ya. Anita termasuk suku Batak. Nah, diejek Batak itu pokoknya kulitmu hitam, rambutmu keriting, nah itu namanya rasisme, mengejek kulit boleh, ya, mengejek rambutnya boleh, mengejek sukunya boleh, agamanya ya atau rasnya. Contohnya adalah seperti itu. Prasangka, hati-hati prasangka ya. Prasangka ini mempercayai berita yang hoax. Misalnya kasus kemarin ada tuh pembunuhan dukun santet gara-gara berita hoax. Dulu kan nggak ada internet. Berita hoax dari radiogram bocor bahwasanya bla bla bla, akhirnya dukun santet dibunuh. Banyak itu namanya prasangka. Prasangka itu adalah mempercayai berita yang belum pasti kebenarannya. Atau gini lagi, ada orang nikahan itu atau pesta ngundang ibu, tapi yang pesta itu orang misalnya ibu dari muslim, yang ngundang itu dari agama lain atau agama non muslim. Ibu diundang muslim, ibu bilang nanti makanannya nggak halal, saya nggak mau datang lah. Itu namanya prasangka buruk. Prasangka buruk tidak baik, penyakit budaya manusia. Oke. Soalnya seperti ini. Di sini adalah perempuan, saya langsung baca Bu ya. Contohnya kasus membatasi hak perempuan bekerja di kantor. Membatasi hak perempuan bekerja di publik namanya diskriminasi. Kalau membatasi suatu orang berpendapat, haknya dibatasi namanya diskriminasi. Oke? Diskriminasi. Pak, nomor berapa Pak ini Pak? Dia masih PPKN. Ya. Ke atas kita. Seorang pemimpin sebuah perusahaan langsung mencoret nama gara-gara dagunya menonjol. Katanya gini, kalau dagunya menonjol itu perangainya keras. Ini menempelkan, menstempel, mentandai. Stereotip. Dari mana dia tahu? Dia menempeli, dia melabelin. Kalau dagunya kecil, dagunya lonjong itu sifatnya keras katanya di sini kan. Namanya stereotip, label. Label ya, label namanya stereotip. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan tidak diperbolehkan menikah dengan seorang pria karena orang tuanya. Alasannya dia berasal dari suku tertentu. Suku tertentu itu adalah karakternya keras. Melabelkan suku tertentu dengan karakternya keras namanya stereotip. Ya, melabelkan stereotip. Sama soal seperti ini. Ini beda ya soalnya. Mulai pertengahan Agustus 2019 hingga akhir September, rentetan kerusuhan pecah tanah Papua. Kerusuhan pecah pertama kali. Etnosentrisme. Bukan Bu. Ya. Demo warga yang semula damai, habis itu menjadi, perhatikan Bu soalnya dulu Bu. Kerusuhan pecah pertama kali di Manokwari, Papua Barat. Kedamaian di kota Injil itu terkoyak siang itu. Demo warga semula damai menjadi anarkis. Demonya berubah menjadi anarkis. Menurut analis Anda, kasus ini lebih disebabkan oleh hoak. Hoak Prasangka. Iya. Mempercayai berita yang belum pasti kebenarannya namanya prasangka. Paham ya? Paham. Hoak, mempercayai hoak namanya itu prasangka. Mempercayai pikiran ibu sendiri itu namanya juga prasangka. Belum tentu. Kita harus membuktikan dulu. Itu namanya prasangka. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Seorang tidak mau menghadiri pesta pernikahan tetangganya. Dipastikan makanan tidak halal. Prasangka ya. Prasangka. Nah prasangka ya belum tentu makanan nggak halal. Dia nggak datang kok. Masih percaya pikiran dia sendiri namanya prasangka. Paham ya? Paham. Lanjut.
Siti cenderung membuat kategori mencap-capnya sebagai, ya ini soalnya kurang rapi ini aja. Ini deh. Sama nih soalnya. Edo itu keras, dia melabelkan orang dengan bahasa, dengan itu. Stereotip. Ya, stereotip. Lanjut kita ke soal berikutnya. Dan ini nggak usah, nih nggak masuk tuh. Ini juga udahlah, ini udah selesai. Ya, lanjut kita HAM, Bu ya, HAM. Ya. HAM, perhatikan bahasa HAM di situ. Pelanggaran HAM berat adalah nanti Ibu pahami. Ya, pahami Ibu ya, HAM berat dengan HAM ringan. Kalau HAM berat adalah segala bentuk tindak pidana pelanggaran hukum berupa pembunuhan massal, pembunuhan sewenang-wenang atau di luar keputusan pengadilan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Berarti HAM berat itu dilakukan secara Sadis ya. sistematis. Sekali lagi ya. Pelanggaran HAM berat itu dilakukan secara sistematis, ya, terencana, by mission, itu bahasanya. Sistematik itu bahasanya seperti itu. Ya. Jadi pelanggaran HAM berat dilakukan itu berdasarkan sistematis, by mission, terencana, itu pelanggaran HAM berat. Kita lanjut ke soalnya. Beda ya, pelanggaran HAM berat dengan pelanggaran HAM ringan. Macam bandam untuk pelanggaran HAM, pencemaran nama baik, ini ringan ya, ini ringan ya, ini ringan. Ya. Yang berat itu genosida, pembunuhan lah, kejahatan terhadap manusia, dibunuh manusia itu, ya. Oke, perbudakan, pembunuhan, itu namanya HAM berat. Kita masuk ke soalnya, Bu. Soalnya kita masuk. Penyerbuan kantor demokrasi. Ya, ada pembunuhan itu. Ringan. Ringan, Pak. Kasus penganiayaan sampai meninggal. Berat. Berat. Kasus pita mencemarkan nama baik. Ringan. Penculikan aktivis. Sampai meninggal. Berat. Berarti jawabannya adalah yang berat 2 dan 4. Yang diminta adalah ringan. Ringan 1 dan 3. Paham Bapak Ibu? Paham. Kita soal. Ini nggak usah nih. Ya. Ingat nanti ya, ingat pelanggaran HAM berat seperti ini. Berbagai pelanggaran HAM berat pernah terjadi di Indonesia, tepatnya di kasus G30 SPKI hingga sekarang. Peristiwa Timor Leste, peristiwa Timor itu banyak rakyat sipil dibunuh. Ya. Kalau dibunuh itu HAM berat, carilah jawabannya HAM berat. Kasus pelanggaran HAM berat, benar. Yang dilakukan oleh penduduk ini sistematik, benar. Ditujukan kepada penduduk sipil, benar ya, jawabannya A. Ya, jawabannya pasti A. Kalau dia ini pelanggarannya adalah sama seperti peristiwa G30 SPKI, pembunuhan ya, pembunuhan terhadap jenderal, yang ini pembunuhan terhadap rakyat sipil. Kalau pembunuhan adalah kasusnya HAM berat. Kalau HAM berat secara sistematis, jawabannya A. Jawabannya A ya. Kalau penculikan Pak, penculikan itu namanya penculikan aktivis. Itu namanya HAM berat ya, penculikan aktivis ya. Aktivis itu culik nggak pulang-pulang, itu HAM berat. Oke, lanjut kita. Kalau penculikan aja pulang ya aman kan gitu. Kalau penculikan aktivis itu berat, Bu, nggak pulang-pulang ya. Kasus pelanggaran HAM dapat digolongkan, nanti saya kasih lah itu ya kaitannya yang mana aja pelanggaran HAM berat. Kasus pelanggaran HAM berat dapat digolongkan dalam pelanggaran HAM. HAM berat atau ringan. Akhir-akhir ini Komnas HAM sedang berusaha mengungkap kembali kasus peristiwa Paniai di Papua. Membunuh. Kalau membunuh itu HAM berat apa HAM ringan? Berat. Pembunuhan itu HAM berat. Maka A setuju. Benar. Apakah setujukah Anda kalau kategorinya HAM berat? Setujulah. Jawabannya setuju. A dan E. A dan E. Apa itu HAM berat? Kejahatan Kemanusiaan. Iya, jawabannya itu A. Kan diselidiki HAM lagi. Komnas HAM menyelidikinya. Kenapa? Karena ini ada unsur kejahatan kemanusiaan yang tersistematis, ya, yang tersistematis. Apa nih, Pak? Pembegalan ringan kah, Pak? Ya, pembegalan kayak mana, Pak? Pembegalan bunuh apa enggak dia? Pembegalan. Ya, bunuh apa enggak? Kalau bunuh berat. Kalau bunuh ambil motor aja ya itu ringan lah.
Kalau cuma ambil motor aja ringan. Nah, kalau dibunuh itu tadi jadi berat. Ya. Oke, paham ya? Pembunuhan itu namanya berat. Lanjut ya. Sepanjang sejarah bangsa ini, peristiwa pembunuhan besar sering terjadi. Nanti Pak saya kasih tahu Pak ya ini apa namanya. HAM-nya biar enak ya, peristiwa-peristiwa. Oke, kalau ada peristiwa-peristiwa seperti ini ya, peristiwa-peristiwa seperti ini. Ya. Nanti soalnya Bapak Ibu ya, nggak usah terlalu ini kali Bu, terlalu pusing Bapak Ibu ya. Ya, kenapa nanti kalau banyak kan nanti keracunan Pak, ini semua Pak, ini semua nanti soalnya nggak masuk jadi masih pusing ini nanti kan. Yang masuk HAM berat itu biasanya Bu ada peristiwa yang sudah terjadi di Indonesia. Nah, jadi biar enak ya. Nanti kalau kita bahas Pak begal nanti nggak masuk soalnya bingung pula caranya nanti. Biasanya saya kasih batasan aja Bu ya, batasan biar nggak terlalu banyak berasumsi-asumsi liar ya. Kenapa? Nanti lain-lain ininya apa namanya tuh? Model pengembangannya lain-lain nanti. Saya kasih lah ya, biar supaya enak ya. Untuk HAM ini Bu, yang mana HAM berat itu biasanya dikasih kasus yang berkaitan dengan peristiwa yang sudah dilakukan. Paham Bu? Ya, saya ulangin ya. Sambo. Ya. Sambo itu HAM berat. Bagus, Sambo. Timur-timur. Timur-timur itu HAM berat. Trisakti. Iya, Trisakti itu HAM berat. Jadi peristiwa itu sudah pernah dilakukan. Kalau Ibu bilang pembegalan, itu kan masih mau dilakukan. Iya enggak? Jadi enggak jelas. Kan saya bilang tadi saya batasi. Keracunan Pak, ini nanti kemana-mana. Yang pemikirannya yang liar ini, ya saya kasih tahu, saya batasin ya. Biar supaya enggak liar-liar kari. Nanti saya jawab, enggak dijawab, nanti kacau pula. Marah pula, enggak enak. Jadi caranya adalah, peristiwa HAM berat itu biasanya sudah pernah terjadi di Indonesia. Paham? Paham. Biar enggak Paham, Pak. biar enggak kemana-mana. Paham, Pak. Oke. Nah, nanti saya jawab di pesan ini, pesannya banyak nih ya. Nanti saya jawab ya melebar. Waktu tinggal sedikit lagi sejam. Melebar-lebar pusing saya nanti. Yang mana yang mau jelaskan ini? Dah. Jadi peristiwa seperti ini. Sepanjang sejarah adanya kasus tragedi. Nah, tengok. Penembakan misterius. Ya, kejahatan kriminal seperti kasus tragedi 1965-66. Apa ini? 6566 G30 SPKI. Talang-Sari Lampung. Nah, peristiwa-peristiwa yang sudah pernah terjadi itu biasanya pelanggaran HAM berat. Jadi Ibu enak bisa jawabannya. Peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia itu namanya pelanggaran HAM berat. Ya, biasanya seperti itu. Paham Bu ya? Paham ya? Iya, Pak. Paham. Jadi peristiwa ini adalah peristiwa HAM berat. Berarti jawabannya itu adalah yang HAM berat. Tinggal yang A salah. Kenapa ringan? HAM berat itu B, HAM ringan itu D, HAM ringan itu E. Ya. HAM ringan itu E. Tadi kan saya bilang pembunuhan itu pasti HAM berat. Ya. Jangan lagi bahas-bahas kemana-mana, biar cepet pahamnya. Karena menjawab soal ini. Oke, pelanggaran HAM berat antara C dan B. Pak, yang mana yang benar, Pak? Unsur politik, Pak. Saya mau unsur politik. Kenapa? 65 G30 SPKI. Oke, nggak apa-apa. Kamu jawab itu nggak apa juga. Saya jawabnya berdasarkan konsep. Baca ini HAM berat. Berencana sistem. Iya, berencana sistematis. Nah, kenapa diselidikin? Karena itu ada unsur kejahatan kemanusiaan. Maka dia itu pasti secara sistematis, terencana. Ya. Jadi jawabannya bukan yang B. Ya. Jawabannya pasti yang C. Jangan tanya lagi, Pak, kalau unsur politik yang mana, Pak? Nah, jangan tanya. Soal HAM itu tentang kejahatan kemanusiaan. Paham ya? Paham, Pak. By mission. Karena soalnya tentang itu, nggak biar kemana-mana. Pelanggaran HAM berat biasanya peristiwa yang sudah terjadi di Indonesia. G30 SPKI, penculikan aktivis, Trisakti, Talang Lampung Sari, ya. Itu namanya peristiwa HAM berat. Paham Bapak Ibu ya? Paham, Pak. Saya paham. Paham, Pak. Biar kita enak gitu. Sama seperti ini. Pada kasus penembakan misterius 1982-85. Kan sudah pernah terjadi 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Iya, hampir 40 tahun yang lalu. Sudah? Berarti setujukah Anda ini HAM berat? Ya setuju.
Karena Setuju. peristiwanya sudah terjadi kan gitu. Tidak setuju salah. Yang setuju benarkan. Ini salah, ini benar, ini salah. Sekali lagi kita jawab soal ya, main cepat. Setuju. Kenapa setuju? Penembakan misterius, penghilangan nyawa manusia, pembunuhan itu. Ketika terjadi pembunuhan, HAM berat. Apalagi terencana, kan gitu. Terencana dia makin berat kali lah. Setuju. Maka ini adalah apakah penjahat masyarakat atau kejahatan kemanusiaan? Kan judulnya HAM, hak asasi manusia. Ibu jawab yang mana? Kejahatan Ya kemanusiaan. iya jawabannya A. Sistematis. Iya kan udah jelas. Ini kan HAM. Kalau jawabannya kriminal, itu lain lagi judulnya, iya kan? Iya enggak, Bu? Iya, Pak. Iya, Paham. paham. Paham ya? Enggak, Enggak mungkin lah. Enggak, untuk apa saya ngertikan yang kriminal, orang soal tentang HAM? Maksud saya paham, Bu? Paham. Jadi saya enggak paham. saya nggak Pak, mau paham. menjelaskan kayak mana Pak kalau kejahatan yang kriminal. Saya nggak mau jelaskan orang ini kisi-kisinya HAM, ngapain jelaskan? HAM itu pasti kejahatan kemanusiaan. Jawabannya A. Paham? Paham, Pak. Secara sistematis Paham, jawabannya A. Ya seperti itu saya menjawab soal biar fokusnya ke batas-batas yang tidak jauh-jauh, tidak liar. Biar enak. Oke, paham Bu ya? Ya, Pak. Ya. Paham, Pak. Lanjut kita Paham. ke soal berikutnya. Itu maksud saya batasan biar enak, jelaskannya tuh biar cepet. Ingat ya tadi ya, batasannya adalah kalau telah terjadi pasti ya biasanya HAM berat. Oke, ini lagi soalnya. Soalnya gampang ini. Yang bukan termasuk tugas KPAI. Ya. Perhatikan Bu, tugas KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ya. Cari yang susah, cari yang bukan ya, yang bukan. Menerima dan melakukan penelaahan, meneliti berarti pengaduan masyarakat terhadap hak anak, bener lah. KPAI Perlindungan Anak Manusia. Walaupun kita nggak tahu tugasnya, tapi kalau kita analisa yang A benar. Memberikan laporan kepada pihak berwajib polisi, ya benar. Dia beri laporan kepada pihak berwajib, benar. Ya, kepada pihak berwajib itu adalah kepolisian. Oke. Memberikan masukan dan usulan kepada kebijakan pemerintah, benar lah. Biasanya ke DPR usulannya. Oke. Mengumpulkan data, ya benar juga. Jawabannya E, tidaklah bisa KPAI atau lembaga HAM itu nggak akan bisa mengadilin. Yang bisa mengadilin itu adalah lembaga negara Indonesia. Seperti misalnya kepolisian, sidang, jaksa ya. Itu namanya pengadilan lah, pengadilan negara. Iya, pengadilan. Kalau HAM itu nggak bisa mengadilin, paham? Paham. Jawabannya I. Walaupun nggak tahu, ini soalnya kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak. Walaupun nggak tahu, kita bisa nelaahnya dari bahasa. Ya. Lanjut lagi Pak soalnya. Oke, ini. Berikut ini pelanggaran HAM. Ingat, pengekangan berpendapat. Apakah ini HAM berat? Hanya dibatasi haknya. Bukan. Ringan. Presiden Ringan. dihina. Ringan. Ringan. Peristiwa Trisakti. Peristiwa terjadi. Berat. Caranya itu ya, caranya. Saya ulangin ya. Peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia itu biasanya berat. Paham, Bu? Paham ya? Kasus pembunuhan, dibunuh. Berat. Berat. Pelarangan seorang beribadah ringan. Ringan. Dibunuh. Berat. Kan gampang kan ngertinya kan? Ya. Ya. Yang diminta pelanggaran HAM berat. Nomor 3. 3, 4, 6. 6. Paham, Bu? Paham, Pak. Oke, paham ya? Oke. Ya, oke. Lanjut ya, boleh ya. Lanjut kita ke soal berikutnya. Ya, oke. Lanjut kita ke soal berikutnya. Soal produk hukum, Bu. Produk hukum ini nggak perlu dihafal kali. Kenapa? Saya bilang. Produk hukum, adapun produk hukumnya adalah, ingat, pertama itu kan yang paling tinggi adalah Pancasila kan? Pancasila. Yang pertama Pancasila, kedua undang-undang. Pastilah ada undang-undang. Pasti ada MPR, piagam. Yang Ibu hafal adalah HAM itu nomor 39 dan 26. Produk hukum HAM itu undang-undangnya adalah 39 dan 26. ini aja dihafal. Produk hukumnya kalau masuk nih soal UP 2010. Ya, soal UP 2010, nggak tahu kita masuk lagi apa enggak. Intinya saya ajarkan, kalau diminta produk hukum, maka carilah 3926.
Kalau yang kecuali Pak, berarti yang bukan 39 dan 26. Cari. Undang-Undang 49. Ada masuk? Tidak. Nah, jawabannya A. Jawabannya A yang benar. Kan yang diminta yang bukan, yang kecuali. Produk hukum itu yang dihafal adalah UU 39 dan 26. Yang lainnya itu masuk sendiri. Misalnya ini. Yang B, UU 39 dan 26. Benar Masuk. kan? Tak Masuk. MPR ada tak MPR kan? Ada. Pasti MPR. Piagam HAM ada. Maaf Pak, tab Amandemen. MPR-nya kan 1998. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Bu. Tolong kali Bu, kita nyari yang salah aja, oke? Itu nggak apa-apa. Ini harusnya ini yang benar yang ini. Saya salah lah nih. Ya. Tab MPR 99 tuh harusnya 99. Karena setelah kerusuhan ya. Ini salah tulisnya. Oke. 49 itu nggak ada Bu UU-nya, paham ya? Maksud saya paham ya? Ya paham Pak. Biar Paham, enak, Pak. Ibu jangan hafal tahunnya. Ngapain hafal tahun? Ya. Hafal aja U-nya masuk. 39 dan 26. 39 sama 26. Kalau ada misalnya Pak, kalau nggak ada 49, itu baru Ibu bandingkan, paham ya? Paham. Ini kan udah ada, yang A itu nggak ada produk hukumnya, ya. Jawabannya adalah yang A. Kalau yang ini hanya salah tulisan aja nih, 99 harusnya, ya. Atau saya yang salah kan gitu. Itu nggak masalah ya. Karena 49 itu nggak ada. Amandemen undang-undang, udah jelas undang-undang ada. Paham Bapak Ibu ya? Ya, kecuali. Jadi cara ngapal mudahnya. Kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak. Saya nggak tahu masuk apa enggak ya. Siap Bapak? Iya, biar nggak bingung. Maksud saya biar nggak bingung. 3926 udah itu aja. Dihafal 3926 ya. Nggak mungkin semuanya dihafal. Tugas wewenang HAM ya. Tugas wewenang HAM ya. Wewenang HAM. Perhatikan. Ini pasti masuk Bu ya. Tugas wewenang HAM ini pasti masuk. Ah, itu saya bilang tadi. Pak, isinya apa, Pak? Nah, meratifikasi apa itu, Pak? Meratifikasi apa tadi? Nggak jelas tulisannya. Nah, ini aja lah. Nah, tugas wewenang Komnas HAM. Perhatikan. Yang pertama, ini pasti masuk ya. Melakukan perdamaian. Ya. Yang kedua, memberi saran ke pengadilan. Sengketanya, sarannya ke pengadilan. Yang ketiga, menyampaikan ke DPR. Keempat, menyelesaikan konsultasi dan negosiasi. Menyampaikan atau menyelesaikan konsultasi dan negosiasi. Yang pertama, lakukan perdamaian, pihak bermasalah. Yang kedua, yang kasihkan saran ke pengadilan kalau mau menyelesaikan sengketa atau mau menyelesaikan ini, hukuman ini atau apa masalahnya, masalah HAM ini. Atau yang ketiga, sampaikan rekomendasinya ke DPR. Atau yang keempat, selesaikan secara konsultasi dan negosiasi. Ini pasti masuk tugasnya. Soalnya seperti ini. KPAI itu udah ya, KPAI ya. KPAI itu udah. Pasti masuk. Kalau nggak KPAI ya Komnas HAM. Soalnya seperti ini. Salah satu upaya Komnas HAM adalah ya. Salah satu kewenangan Komnas HAM adalah melakukan perdamaian pihak bermasalah. Benar. Memberi saran ke pihak yang bermasalah untuk selesaikan sengketanya kekeluargaan. Salah ya. Sengketanya itu diselesaikan secara pengadilan. Bisa dipahami Pak Ibu? Bisa. Soal tadi ya. Bisa, Pak. Di pengadilan, Komnas HAM. Di pengadilan lah selesaikan. Sampaikan ke DPR. Selesaikan konsultasi negosiasi. Yang tadi dia itu nyampaikannya ke keluargaan. Salah lah. Mengadili. Nggak bisa tugas Komnas HAM mengadili. Salah. Nggak boleh ya. Lembaga HAM mengadili. Nggak boleh. Yang D. Menyampaikan ke PBB. Ngapain juga kali? Harusnya kemana? Ke DPR. 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 Menyelesaikan secara keluargaan. Salah ya. Salah. Menyelesaikan secara pengadilan. Konsultasi dan Pengadilan. negosiasi. Dan negosiasi. Di mana? Di pengadilan. Pengadilan. Di Oke, pengadilan. Paham ya? Jawabannya yang A. Melakukan perdamaian kepada pihak yang bermasalah. Oke, paham Bapak Ibu ya tugasnya? Paham ya? Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Tugas KPAI. Ini pasti masuk Bu ya. KPAI. Upaya KPAI dalam memajukan HAM, tugasnya apa? Apakah melakukan pengadilan? Nggak bisa ya. Pengadilan nggak bisa KPAI ya. Nggak bisa ya. KPAI nggak bisa ya pengadilan. Sudah? Nggak boleh. Melakukan pengadilan nggak boleh. Yang B Pak. Iya. Diserahkan ke pihak kepolisian. Kepolisian adalah pihak berwajib. Wajib.
Penyerahan kepada kejaksaan ngapain? Serahkan dulu ke pihak berwajib. Pihak berwajib di polisi apa? Kepolisian ya, kepolisian ya. Jawabannya itu B. Penyerahan ke HAM ke MA ngapain salah? Ke MA salah. Dia serahkan berkasnya kemana? Ke pihak berwajib. Polisian. Nih, pihak berwajib. Ke pihak berwajib, mana dia? Pihak berwajib. Ini dia. Memberikan ke pihak Berwajib. Wajib. yaitu ke polisi. Kepolisian. Polisian. Paham Bapak Ibu? Paham. 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 Ya, ini masih masuk ya, pasti masuk tugasnya. Selesai yang HAM. Sedikit lagi. Kausa. Ini kadang masuk, kadang enggak. Masuk. Kalau enggak kausa ditanyakan Pancasilanya, maka yang ditanyakan adalah yang ini. Ini Pancasila sebagai ini. Ya. Kita jawab dulu. Kalau dia kausanya adalah kausa Pancasila, maka yang dipahamin ada 4. Yang pertama adalah materialis. Ya, material itu adalah sistem budaya masyarakat. Ya. Dari budaya masyarakat itu namanya materialis. Dari budaya nilainya diambil dari budaya masyarakat itu namanya material. Kalau bangun rumah pakai materialnya itu diambil dari mana? Dari sungai. Itu namanya material. Material itu budaya Pancasila diambil dari masyarakat kita. Ya, itu material. Kalau formalis, formal berarti ada yang namanya rapat ya atau rumusan. Formal itu rumusan. Rumusan silanya apa aja? Itu namanya formal. Sila 1 sampai sila 5. Kalau dibilang efisien itu kerjanya. Kerjanya itu di sidang BPUPKI dan PPKI. Ya. Kalau dia kausa finalis, tujuannya apa? Tujuan untuk diadakan Pancasila. Atau Pancasila sebagai dasar negara. Mengatur jalannya pemerintahan. Itu namanya tujuan dari Pancasila. Final. Tujuannya apa? Sebagai dasar negara. Apa itu? Mengatur segala jenis pemerintahan. Jadi pemerintahan kita harus berlandaskan Pancasila. Itu namanya finalis. Materialis diambil dari mana dia? Dari budaya. Kalau formalis apa saja itunya? Urutannya. Atau apa saja silanya. Itu namanya formalis. Kalau efisien siapa yang bekerja? BPUPKI dan PPKI. Kalau finalis tujuannya apa? Untuk menyelenggarakan pemerintahan Indonesia berdasarkan asas Pancasila. Itu namanya prima. Prima nggak ada, Pak. Ya, prima itu nggak ada. Kalau nggak ada, ngapain diajarkan? Ya, saya bilang tadi. Kalau nggak ada prima, nggak usah diajarkan. Ini ngapain dipakai? Orang cuma 4 kok. Nggak perlu dipaham-pahamin. Makin ibu pahamin, makin pening. Saya nggak mau ya. Saya nggak mau ngajar seperti itu. Saya mau ngajar gimana? Yang simple aja. Saya prima itu ngapain? Orang nggak masuk kok. Ngapain dipaham-pahamin? Itu kalau saya. Diminta apa? Digali dari budaya. Budaya itu dari mana? Masyarakat. Itu namanya materialis. Ya, paham ya? Bisa dipahami, Bu? Saya ulangin ya. Satu soal nih. Kalau nggak kausa, pandangan hidup atau namanya dasar negara. Material itu diambil dari yang namanya budaya Indonesia, masyarakatnya. Nilainya dari nilai masyarakat Indonesia, material. Sama kayak ibu bangun rumah. Materialnya diambil dari sungai atau dari gunung. Itu namanya material. Material itu diambil nilai. Pancasila kan nilai. Diambil dari mana? Dari adat dan budaya. Namanya material. Kalau formalis, mana silanya? 1, 2, 3, 4, 5. Itu formalis. Kalau efisien, siapa yang bekerja dulu? Rapatnya siapa? BPUPKI, PPKI. Itu namanya efisien. Finalis, tujuannya apa? Untuk menyelenggarakan pemerintahan Indonesia sebagai Pancasila gitu kan. Atau untuk mengatur jalannya pemerintahan, itu namanya finalis. Paham Bapak Ibu ya? Paham. Diambil dari Paham, Pak. materialis, bisa ya? Diambil dari nilai Ya. budaya materialis. Oke. Pancasila dirumuskan menjadi Pancasila. Ya, dirumuskan berarti formalis. Sila 1, sila 2, sila 3, sila 4, sila 5. Itu yang disampaikan pidato Soekarno. Bisa dipahamin? Nah, Dirumuskan itu formalis. Yang dirumuskan berarti sila 1 sampai sila 5. Itu namanya formalis. Yang melakukannya adalah PPKI dan BPUPKI sidang-sidangnya. efisien. Efisien.
Kerjanya sidang PPPKI, sidang-sidang itu namanya efisien. Tujuan Pancasila sebagai ideologi negara. Finalis. Finalis. Paham Bapak Ibu? Paham sangat, Pak. Material diambil. Paham. Formalis rumusannya atau tadi itulah rumusannya. Oke. Kausa efisien siapa yang dulu sidang? PPKI. PPKI. Finalis tujuannya apa? Paham? Ya, Pak. Udah sedikit lagi Bu ya. Tung bisa nih. Yang perlu dipahami sini adalah satu Bu, sebagai dasar negara. Saya nggak mau ngapain semuanya karena nggak sempat lagi, saya ada kerjaan ini. Ya. Sebagai pandangan hidup. Saya kasih tahu Bu yang mana masuk Bu ya. Yang sering masuk nih pandangan hidup. Ya. Sebagai kepribadian. Ya. Kepribadian. Sebagai ini nih. Perjanjian hukum. Ya. Empat ini yang masuk sering. Kenapa? Kalau perjanjian luhur gampang, sidang PPKI, kan gitu aja. Kalau perjanjian luhur, perjanjian itu namanya sidang. PPKI ini gampang. Kalau ideologi itu gampang juga ya. Cita-cita. Kalau jiwa bangsa yang melekat, nilai kita udah melekat, jiwa kita, masyarakat kita jiwanya sudah Pancasila. Tapi kalau sebagai dasar negara ya, sebagai dasar negara ya, oke. Itu adalah mengatur segala pemerintahan Indonesia, dasar negara. Sebagai pandangan hidup, pedoman dalam kegiatan masyarakat Indonesia. Pedoman, pandangan hidup, pedoman, buku petunjuk, sama kayak Islam, atau sama kayak agama-agama. Buku petunjuknya, buku pedoman adalah kitab suci masing-masing. Agama-agama semua ada buku pedomannya, namanya kitab suci masing-masing. Itu pandangan hidup, pedoman. Artinya pedoman itu, buku itu bisa menjadi kegiatan atau perilaku masyarakat dalam sehari-harinya. Kepribadian bangsa, tingkah laku kita membedakan ciri khas kita sebagai bangsa itu beda dengan yang bangsa lain. Hukum, sumber hukum. Ya, segala hukum di Indonesia harus berasaskan Pancasila. Sumber hukumnya semua undang-undang itu harus berasaskan Pancasila. Sumber dari segala sumber hukum. Oke. Kita ke kausa-kausa, udah Bu, di atas tadi Bu, kausa tadi. Ya. Kita ke soal Bu. Nilai-nilai Pancasila diwujudkan dalam sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah ini saya bilang, yang perlu ibu ini, ibu apa namanya? Ibu pahamin dasar negara dan pandangan hidup. Udah. Ya. Ini namanya dasar negara. Yang diminta dasar negara mengatur. Kalau diminta pandangan hidup, mengatur perilaku masyarakat. Selesai. Jawabannya adalah yang A. Kalau diminta pandangan hidup, mengatur perilaku masyarakat. Namanya pandangan, pedoman. Paham, Bu? Paham, Pak. Oke, paham ya. Yang perlu diapa itu aja. Sedikit lagi, Bu ya. Udah mau ini saya. Bahwa segala perundangan yang berlaku di Indonesia berdasarkan Pancasila. Berarti Pancasila sebagai Landasan hukum. Landasan hukum. Jadi paham ya? Landasan hukum. Bisa. Oke. Dan Bu ya, saya mau kerja lagi, oke? Mohon maaf ya, karena sejam 15 menit, pastinya besok juga sama, sejam 15 menit. Mohon maaf, Bu ya, kalau saya ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum, saya mau kerja, Bu. Assalamualaikum. Pak, sore masih ada jam kan, Pak? Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.